Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Harus Munarif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Presiden Prabowo terus menebar harapan dan mencoba menghidupkan asa dengan menyatakan bahwa masa depan Indonesia itu cerah kok. Dia tidak melihat kegelapan seperti yang dinyatakan oleh para pengunjuk rasa, ya, para inisiator Indonesia gelap. Namun publik atau rakyat itu malah menganggap sebaliknya. Ini publik makin frustrasi melihat langkah pemerintah. Para menterinya, apalagi wapres yang cuma bisa kerjaannya bagi-bagi susu dan sembako. Bersamaan dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah itu menambah utang baru sampai 250 triliun untuk menambal defisit APBN. Ya, pada akhirnya kita harus berhitung maksimal. Maksimal artinya seberapa tahan kita dan seberapa kuat yang diucapkan sebagai sugesti oleh Presiden Prabowo bahwa kita bisa bertahan dari badai ekonomi, bertahan dari konflik global, bahkan bertahan dari keadaan yang tidak memungkinkan kita punya harapan. Memang Presiden mengucapkan harapan bahwa akan ada solusi karena kita bangsa besar, akan mampu kita menemukan jalan keluar karena kedudukan geostrategis kita itu pasti kita diperhitungkan. Akan ada keadaan di mana publik akhirnya mulai merasa was-was, dan was-was itu jelas terbaca di dalam aktivitas ekonomi yang menurun, jelas terbaca di dalam sebut aja kemalasan untuk membayangkan lagi masa depan. Ini satu keadaan di mana publik mulai mengalami semacam frustrasi atau semacam kehilangan gagasan untuk memulai aktivitas, atau dalam satu istilah yang sederhana mengalami mental fatigue, kelelahan mental, karena gagasan tetap gagasan, dan tentu Presiden Prabowo berupaya untuk mewujudkan gagasan itu, tetapi langkah ke arah itu yang masih diragukan tuh, dan keraguan itu makin lama makin membesar, sementara mereka yang seharusnya mencarikan jalan keluar, para menteri tentunya, itu seperti nggak punya ilmu lagi tuh. Sri Mulyani jalan keluarnya tambah utang. Wakil Presiden jalan keluar jadi mantau CCTV mudik lebaran. Jadi tidak ada gagasan sebetulnya, dan itu berakibat pada pikiran-pikiran rasional, yaitu keadaan memang memburuk. Tetapi mengucapkan memburuk kadang-kala berbahaya, tetapi kita mesti terangkan pada rakyat bahwa memang keadaan memburuk. Kan setiap hari harga-harga tidak pernah turun lagi, keadaan volatilitas rupiah itu justru menunjukkan bahwa kemampuan intervensi Bank Indonesia itu pasti terbatas tuh. Jadi sekali lagi kecemasan itu ada di depan mata kita. Sementara kita lihat tidak ada ide minimal dari, ya kalau menteri-menterinya mungkin lagi bersaing untuk memperoleh sisa-sisa APBN untuk cawe-cawe, sementara wakil presiden juga nggak tahu mau bikin apa. Nah, kita ingin lihat bagaimana masyarakat sipil bereaksi terhadap keadaan ini, karena bantalan demokrasi tetap adalah masyarakat sipil, kelas menengah, kaum kalangan kampus. Nah, semua itu yang mungkin membuat kita harus mengevaluasi cara kita berpolitik, yaitu pastikan bahwa tanpa gagasan Indonesia tidak mungkin keluar dari jebakan-jebakan kekacauan global hari-hari ini. Kalau kita menyimak evaluasi dari pengamat kebijakan, dari pengamat ekonomi misalnya, dan juga dari survei-survei, atau bukan survei ya, ini studi lah tepatnya begitu ya, soalnya kalau ngomong survei orang agak sensitif ya, yang dilakukan oleh LPM UI, oleh lembaga-lembaga kebijakan ekonomi lainnya, itu banyak yang menilai pemerintahan Prabowo ini banyak maunya ya, nggak fokus, padahal anggaran pemerintah itu nggak memadai untuk semua program yang terlalu muluk-muluk, walaupun kita akui terkesan mulia. Harusnya kan lebih fokus mana sih yang jadi prioritas gitu. Akhirnya sodoran problem ini ke dalam kabinet tidak mungkin dibuka atau dibahas secara detail, karena pada akhirnya orang bertanya, setelah dibahas secara detail, uangnya dari mana? Kan itu intinya tuh. Sementara gagasan besar Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia
berkemampuan membiayai diri sendiri, berdiri atas kaki sendiri, berkemampuan untuk memperlihatkan pada dunia bahwa sumber daya kita itu tidak akan habis 7 turunan. Iya, tapi semua itu harus dimanifestasikan di dalam satu kebijakan yang konsisten, kan itu intinya. Sementara para pengamat menganggap bahwa kebijakan ekonomi atau kebijakan pembangunan secara umum Presiden Prabowo itu terlalu lebar dan fokusnya tidak terlihat. Karena semua mau jadi fokus itu. Seandainya ada semacam evaluasi dari kabinet untuk kita fokus pada satu hal, koperasi misalnya, karena koperasi itu adalah ideologi dunia juga hari-hari ini. Dalam keadaan krisis ekonomi, orang balik pada pertanyaan, apakah sistem korporasi, sistem eksploitasi itu yang menyebabkan terjadinya perang dagang? Pasti. Kalau begitu apa solusinya? Perbaiki perjanjian-perjanjian internasional. Justru orang berebut untuk, semua dunia berebut untuk inward looking pada akhirnya tuh. Dan karena itu relevan kalau koperasi dijadikan alasan supaya Indonesia dalam keadaan hibernating mungkin 1-2 tahun ke depan menjadikan koperasi sebagai landasan baru ekonomi dunia tuh. Tetapi itu juga harus ada satu pembekalan metodologi, penguatan partisipasi dan sekolah-sekolah koperasi. Nah itu tentu harus dipilih, mau koperasi atau makan siang bergizi kan itu dasarnya, mau makan siang bergizi atau danantara tuh. Jadi kalau misalnya koperasi itu jadi semacam sokoguru ideologi dari negeri ini, maka harusnya koperasi didahulukan. Tapi itu juga mulai dengan pembekalan supaya koperasi itu tumbuh dari bawah, supaya tidak diincar oleh mereka yang sekedar melirik dana koperasi yang mungkin 80.000 koperasi kali 5 miliar jadi 400 triliun. Tetapi dana sebesar itu kalau dimanfaatkan untuk mulai dengan penyadaran publik. Jadi komunikasi harus bagus, pedagogi harus terandal, kurikulum di sekolah-sekolah koperasi harus mulai dikerjakan. Maka kita bisa lihat bahwa Pak Prabowo fokus pada satu hal dulu, nanti setelah ada semacam dukungan legitimasi, maka bisa pindah pada soal lain, misalnya danantara tuh. Jadi ada stepping, siapa yang duluan tuh untuk diguyur anggaran supaya terlihat bahwa itu betul efektif. Nah kalau koperasi yang dikehendaki, lakukan juga koperasi, dahulukan koperasi itu supaya anggarannya bekerja, menimbulkan kegiatan di masyarakat bawah, baru pindah pada danantara, baru setelah cukup mungkin pindah pada makan siang bergizi. Jadi kira-kira itu cara berpikirnya harusnya begitu menurut saya. Tapi kalau lihat situasi ini kita mesti jujur juga ya Bung Rocky, bahwa Pak Prabowo itu sekarang ini menjadi presiden dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dia tidak punya kemewahan anggaran karena sudah dihabiskan oleh Jokowi pendahulunya yang ugal-ugalan membangun infrastruktur. Dan bersama dengan itu ada krisis global yang dipicu oleh karena Amerika mendapatkan seorang presiden yang gila model Trump dan kemudian memicu kegoncangan dunia. Sekali lagi ini soal fokus tuh. Ada perang dagang yang mungkin juga atau bahkan bisa kita pastikan itu semacam self recovery dari ekonomi yang terluka itu karena terlalu dihisap dalam sistem perdagangan bebas yang sebetulnya tidak didasarkan pada prinsip kebebasan manusia tuh, karena tiba-tiba Donald Trump mengambil alih isu ini dan tanpa ada teori yang seharusnya dia pro perdagangan bebas, tapi dia kunci perdagangan dia untuk dengan alasan proteksi dalam negeri. Oke, itu biasa aja tuh. Tetapi dari segi model pembangunan ekonomi dunia setelah Perang Dunia Kedua misalnya, kan orang menganggap bahwa World Bank didirikan untuk membangun kembali, rekonstruksi kekacauan ekonomi dan pembangunan setelah Perang Dunia Kedua. Lalu kita masuk pada masa neoliberal yang dimotori oleh Amerika dan Inggris di era 80-an, lalu bergerak ke arah tahun 90-an yang disebut sebenarnya the roaring 90s itu, dan berkoar-koar upaya untuk menata kembali institusi-institusi dunia supaya bisa dihidupkan harapan tentang kesetaraan manusia. Tapi kemudian masuk di dalam semacam teguran sejarah karena ada Donald Trump yang terpilih, sangat konservatif, berupaya untuk menjadikan Amerika itu tertutup,
demi yang dia sebut sebagai harga diri, karena selama ini mungkin Amerika terlalu permisif pada sistem yang pro hak asasi manusia, lalu dia kunci soal hak asasi manusia. Tetapi kita Indonesia itu harus punya daya tahan ideologi bahwa negeri ini didirikan dengan prinsip sosialisme, solidaritas sosial. Nah, prinsip-prinsip itu yang harusnya dijadikan fondasi paradigma, ya sebetulnya paradigma dalam keadaan darurat, keadaan krisis hari-hari ini kan. Bahwa Presiden Prabowo sebetulnya juga sudah tune in dengan paradigma itu, karena dia berpidato sebagai seorang pemimpin sosialis sebetulnya, maksudnya retorikanya sosialis. Dia mampu untuk melihat apa kebutuhan dasar negeri ini, yaitu pangan, keamanan, air, energi. Jadi semua itu sebetulnya sudah tersedia di dalam buku beliau. Tetapi eksekusi di tingkat teknis itu memerlukan teknokrasi juga pada akhirnya. Tapi keadaan di dalam kabinet tidak memperlihatkan ada etika teknokrasi. Karena tetap kabinet itu kumpulan dari mereka yang secara politis tetap mengincar APBN. Jadi saya kira itu paradoks kita hari ini, dan kemampuan kita untuk keluar dari situ hanya mungkin kalau kita bisa duduk tenang dan menganggap bahwa oke, ada dunia yang lagi kacau balau, dunia yang lagi runaway, tunggang langgang, tetapi kita tidak boleh tunggang langgang di dalam kebijakan, kan itu filosofinya kan. Jadi sekali lagi kita coba terangkan itu supaya ada pegangan teoritis tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi hari-hari ini. Di luar masalah ekonomi akibat defisit APBN dan perang dagang Trump, Pak Prabowo juga ini tersandra karena keberadaan Jokowi ini sebagai guru politiknya. Karena dia mengaku sebagai tim dari Pak Jokowi yang melanjutkan pemerintahnya Jokowi, dan juga adanya Gibran. Ini anaknya Pak Jokowi yang jadi wakil presiden dengan status sebagai anak haram konstitusi. Dua orang ini saya kira membuat Prabowo kesulitan melakukan konsolidasi, apalagi menjadikan sebagai dia menjadi solidarity maker gitu, menyatukan rakyat untuk mendukungnya. Belum lagi ditambah ini para ternaknya Jokowi dan mereka juga yang ada di kabinet yang disebut sebagai homo soloensis gitu ya. Padahal situasi yang sulit seperti ini sebenarnya kata kuncinya konsolidasi dan kemudian solidaritas di kalangan rakyat itu menjadi sangat penting. Dan itu Pak Prabowo nggak punya kemewahan itu juga. Ya, kalau semua uraian tadi kita jadikan semacam platform atau paradigma atau blueprint untuk keluar dari krisis, dan pasti udah dibicarakan di kalangan Gerindra mungkin atau Partai Demokrat. Pertanyaan kedua adalah secara teknis, bagaimana kita menghadapi secara teknis ya. Artinya apa yang mesti dikerjakan oleh Presiden Prabowo menghadapi tuntutan adili Jokowi, menghadapi tuntutan pembuktian kepalsuan ijazah Pak Jokowi, menghadapi semua tuntutan yang masih ada di dalam benak masyarakat Indonesia tentang apa sebetulnya relasi ideologi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalau relasi personal ya oke, tetapi kan kita mau lihat bagaimana relasi ideologi itu tidak atau akhirnya tidak boleh dipakai untuk saling memaafkan, karena tetap Presiden Jokowi ada di dalam sorotan hari-hari ini. Mau dibongkar kasus Mahkamah Konstitusi, kasus ijazah palsu, kasus macam-macam, money laundering, dan itu adalah hal yang memang justru menjadi relevan untuk diperlihatkan, karena orang menganggap krisis hari ini juga disebabkan oleh kegagalan Presiden Jokowi di masa lalu untuk menuntun pembangunan yang berkeadilan, untuk menuntun APBN yang hemat, untuk menuntun peradaban demokrasi yang betul-betul terandal. Kan semua itu hilang selama 10 tahun Presiden Jokowi memerintah. Bahwa Presiden Prabowo menganggap bahwa ada pembangunan berhasil, iya, tetapi intinya sekarang orang merasa bahwa kesalahan desain Jokowi itu yang dibebankan sekarang pada Presiden Prabowo. Kalau Presiden Prabowo tidak merasa dibebani, maka rakyat akan bilang kami yang terbebani karena kekacauan ekonomi hari-hari ini. Kan itu jalan pikirannya. Kalau misalnya Pak Prabowo menganggap bahwa Gibran itu memang membantu pemenangan Pak Prabowo, nggak ada soal itu tentu dengan sendirinya. Tapi kalau diperlihatkan bahwa Gibran sendiri masuk di dalam kompetisi itu dengan cara yang tidak jujur, karena disponsori secara manipulatif oleh ayahnya yang pada waktu itu presiden, maka orang akan menagih lagi
keutuhan argumen etika bahwa seseorang pemimpin itu harus datang dari proses yang bersih. Kan itu susahnya. Jadi kita mau lihat sebetulnya keadaan hari ini dan ya berharap bahwa presiden, karena saya kira presiden akan pada akhirnya akan berdiskusi dengan kalangan akademisi atau kalangan oposisi yang dia akan undang. Kita mau adu agenda, kita mau dederkan agenda-agenda oposisi, kita mau terangkan bagaimana keadaan rakyat di bawah. Tetapi untuk memulai itu harus ada semacam keterbukaan, yaitu buka semua persoalan supaya publik mengerti. Saya kira itu sekaligus mungkin semacam kisi-kisi kalau ada pertemuan nanti dengan antara oposisi, akademisi, buruh bahkan itu atau kelas menengah dan para pengkritik dengan beliau sebagai kepala negara. Salam akal sehat. Oh ya, salam akal sehat.